Ada banyak perselisihan tentang apakah garis-garis bersenjata dan benteng Romawi adalah bagian dari rencana besar untuk melindungi wilayah Kekaisaran Romawi. Pada awal abad kedua, pertumbuhan Roma berada di puncaknya. Ia kemudian membangun sejumlah struktur dan menetapkan garis pertahanan untuk memperkuat posisinya. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang bagaimana Kekaisaran Romawi mempertahankan tanahnya, berdasarkan buku The Great Strategy of the Roman Empire oleh pemikir Amerika Edward Lutyard. Data arkeologis bertentangan dengan beberapa teori Lutyard, dan dia bukan sarjana penuh waktu. Namun, video ini setidaknya menunjukkan bagaimana dia berpikir tentang strategi defensif yang berbeda, pro dan kontra mereka, dan hubungan antara politik dan pembuatan strategi. Secara umum, strategi optimal adalah yang mendapatkan manfaat terbesar dengan biaya terendah. Namun, apa yang dianggap sebagai manfaat atau biaya tergantung pada situasi dan sudut pandang orang yang membuat strategi. Perubahan dalam keduanya dengan cepat membuat metode lama tidak berguna. Dengan cara ini, Lutyard mengatakan bahwa Roma memiliki 3 cara untuk melindungi dirinya dari 27 sebelum Masehi hingga sekitar 350 Masehi. Dari sudut pandang geografis, ketiga metode memiliki masalah yang sama. Sebagai pintu kosong, daratan di sekitar Laut Mediterania, Kekaisaran Romawi tidak memiliki rute transportasi darat yang melewati inti. Dari Jerman ke Italia, dibutuhkan 1 legiun 2 bulan untuk bermarkas, dan dari Italia ke Suriah, itu membutuhkan 4 bulan. Ini berarti bahwa pasukan Romawi tidak dapat dikirim ke tempat krisis, dengan kecenderungan. Ada perjalanan laut, tetapi itu tidak bekerja selama musim dingin yang sengit dan tidak aman di waktu lain. Secara umum, itu hanya layak jika waktu dapat dikurangi setidaknya 50%, yang berarti sebagian besar relokasi antara Eropa dan Timur dapat dihindari. Jika Romawi memiliki pasukan yang cukup untuk menangani ancaman apapun di daerah itu, masalah garis-garis internal tidak akan penting. Kesulitan menjadi warga negara Romawi dan, akibatnya, seorang legionaris, serta biaya dan risiko menempatkan pasukan di bawah pemimpin yang jauh, semua berfungsi untuk membatasi ukuran tentara Romawi. Jadi, dari abad pertama sampai abad ketiga, tentara Romawi terdiri dari 28 hingga 30 legiun dengan total sekitar 150.000 legionaris dan jumlah ausilia yang sama. Dengan tentara ini, para pemimpin Romawi berusaha melindungi 6.000 km perbatasan. Pertumbuhan pesat Republik Laid, yang menambahkan Spanyol Utara, Gaul, Lembah Danube, Numidia, dan sebagian besar timur Romawi ke apa yang sekarang adalah Kekaisaran, membentuk pandangan para kaisar awal tentang dunia. Untuk melindungi daerah-daerah ini dari pemberontakan dan musuh, tentara harus menyebar. Namun, ini akan membuat tidak mungkin bagi Kekaisaran Romawi untuk tumbuh lebih jauh dan bahkan mungkin menunjukkan bahwa itu lemah dan memungkinkan serangan asing. Romawi menginginkan keamanan internal dan pertumbuhan di luar, dan mereka menggunakan metode dari era Republik yang disebut sistem klien negara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Negara-negara klien adalah bagian penting dari perlindungan perbatasan Kekaisaran awal karena mereka berada di sempadan atau, dalam kasus suku klien, di luar sempadan. Dengan hanya sedikit kebebasan militer dan politik, klien harus berurusan dengan serangan tingkat rendah dan menjaga tetangga mereka dalam garis. Ketika ada serangan yang kuat, mereka mengambil pukulan pertama dan kemudian membantu Roma melawan kembali. Dalam kedua kasus, klien harus menempatkan kekayaan dan kesejahteraan mereka sendiri di atas kekayaan Romawi, kemakmuran, dan, yang paling penting, reputasi. Untuk semua ini, mereka mungkin hanya mendapatkan penundaan lain dalam akuisisi mereka sebagai hadiah. Ketika klien mengurus perbatasan, tentara Romawi dibebaskan dari kewajiban militer. Ini memberi Roma lebih banyak pasukan untuk digunakan melawan musuh dan untuk mendapatkan lebih banyak klien, yang membuat perbatasan lebih aman dan menciptakan lingkaran umpan balik positif. Tentu saja, adalah mungkin untuk kehilangan kendali atas klien yang kuat, tetapi selama Roma mempertahankan dominansi eskalasi, dengan memastikan bahwa setiap pemberontakan akan dihancurkan oleh senjata Romawi, sistem klien secara keseluruhan dapat membantu menjaga Roma aman. Sistem klien ekonomi kekuatan juga membantu Kekaisaran Romawi terus tumbuh. Setelah wilayah diambil alih, tugas-tugas keamanan yang akan dilakukan oleh garnison ditugaskan pada klien lokal. Ini membebaskan pasukan Romawi untuk perang berikutnya.
Jadi, Kekaisaran Romawi jauh lebih kuat daripada ukuran dan pergerakan pasukannya akan menyarankan. Pada tahun 6 Masehi, Tiberius mampu melawan Marcomanni di sepanjang perbatasan Rhine dan Danube dengan 12 dari 28 tentara kekaisaran. Meskipun langkah ini meninggalkan lubang strategis yang diisi oleh revolusi Illyrian, invasi Dacian, dan kekalahan Varus di Teutoburg Forest, poin utama adalah bahwa Roma mampu menempatkan hampir setengah tentara mereka melawan satu musuh karena, berkat klien, mereka hanya membutuhkan 9 legiun untuk menjaga timur Romawi dan Afrika Utara di bawah kendali. Hal yang sama terjadi ketika Roma mengambil alih Inggris. 4 tentara dikirim ke sana, tetapi itu tidak memiliki banyak efek pada perbatasan lain kekaisaran. Sistem klien tidak datang tanpa biaya, dan menjadi independen berarti melepaskan beberapa hak keuangan dan politik kepada kepala dan raja. Klien harus diperhatikan dan berhasil untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan mereka, tetap setia, dan tidak menyebabkan masalah tambahan, dan bukan setiap kaisar mampu melakukannya. Tetapi bahkan pada yang terbaik, klien tidak dapat memberikan orang Romawi keamanan yang mereka harapkan dari penguasa mereka, sehingga sistem ini hanya dapat diterima secara publik di tempat-tempat yang tidak dikuasai oleh Romawi. Itu adalah satu hal bagi warga asing untuk berurusan dengan serangan dan perampok karena klien yang buruk, tetapi itu adalah hal yang sama bagi orang Romawi atau orang-orang yang berbicara bahasa Latin untuk berhadapan dengan hal-hal yang sama. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tidak setiap kelompok bisa menjadi klien. Untuk menjadi berguna, mereka harus sedikit menetap dan tidak sepenuhnya tersebar. Ini mungkin menempatkan suku-suku Germanik di ujung spektrum klien kemampuan. Jadi, meskipun sistem klien imperial awal bekerja dengan baik, itu adalah hasil dari kondisi politik tertentu. Ketika hal-hal ini berubah pada akhir abad pertama, rencana untuk mempertahankan Roma harus berubah juga. Roma mulai menyingkirkan sistem klien sejak Tiberius, tetapi benar-benar lepas landas setelah Vespasian. Pajak tambahan itu bagus, tetapi Vespasian juga tahu bahwa klien bisa menjadi ancaman bagi pemerintahan imperial karena mereka telah membantu dia mendapatkan kekuasaan di tempat pertama. Meskipun demikian, tetangga Romawi, seperti Dacia, Parthia, dan Republik Armenia, sudah menjadi negara yang mapan yang tidak bisa diubah menjadi pelanggan. Romanisasi berjalan dengan baik di Eropa Barat, sehingga tidak lagi aman untuk bergantung pada perlindungan tingkat kedua yang disediakan oleh klien untuk subjek-subjek ini. Ini terutama benar karena melakukannya dapat menyebabkan mereka untuk mendukung usurper seperti Vitellius di Germania. Tanpa pelanggan, hanya Roma yang akan memberikan perlindungan. Dalam hal strategi, kekaisaran akan menggunakan keunggulan bersenjata untuk menghentikan ancaman musuh sebelum mereka mencapai perbatasan yang tidak terlindungi dengan baik. Tetapi dari sudut pandang strategis, ini berarti bahwa tentara Romawi harus menyebar sehingga dapat menutupi semua perbatasan kekaisaran. Ini akan berarti melepaskan kekuatan ekstra dan menghentikan pertumbuhan yang lebih besar dan berkelanjutan. Roma bisa mendapatkan lebih banyak pasukan dari interior yang sekarang tenang, tetapi masih harus berurusan dengan geografi buruk kekaisaran dan kurangnya pergerakan strategis tentara. Jadi, dengan tujuan keamanan total dalam pikiran, Kaisar memulai upaya untuk mengubah perbatasan, mencari batas yang akan memberikan pertahanan terbesar dengan biaya terendah. Tidak semua perbatasan baru mengarah pada pertahanan, dan di padang gurun Suriah dan Sahara, menampung oasis kunci sudah cukup, tetapi tujuannya selalu untuk menahan semua ancaman tingkat rendah dan menengah yang mungkin mengganggu Pax Romana. Ada dua cara untuk menggambarkan defensif. Pertama, garis-garis ditetapkan dengan lanskap lurus, jarak relokasi, dan melonggarkan poin penting dalam pikiran. Satu tempat di mana hal ini dapat dilihat adalah di Jerman Selatan. Sebelum 70 Masehi, perbatasan itu mengikuti garis alami Sungai Rhine dan Sungai Danube. Ini membuat dinding 170 mil dengan pusatnya di Lembah Neckar, yang merupakan jalur yang bagus bagi seorang penyerang yang pergi untuk lintasan Alpine. Kaisar memotong kesenjangan secara bertahap selama 100 tahun, mengamankan tepi utara di pegunungan Taunus dan menggambarkan perbatasan berbentuk liter antara Mainz dan Nuremberg. Garis baru ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan pasukan antara Germania dan Moesia dengan 10 hari, dan benteng di Taunus juga dapat memperingatkan kemungkinan serangan suku Germanik dari barat sebelum mereka terjadi.
Pembangunannya oleh Septimius Severus pada kepala Eufrat dan Tigris juga dapat dilihat dengan cara ini, karena memberikan kekuatan lebih kepada Suriah Romawi, memberikan Mesopotamia Partia jalan yang aman ke wilayah Romawi dan menghentikan serangan Partia dari barat. Kedua, dan kurang jelas, defensivitas, juga memperhitungkan bagaimana perbatasan baru mempengaruhi organisasi yang berdekatan satu sama lain. Dacia, yang Trajan mengambil alih sebagai bagian dari penaklukannya, adalah contoh yang baik dari ini. Meskipun itu adalah keuntungan besar, Roma mempertahankan Dacia karena menyingkirkan Dacian akan mengambil pesaing utama untuk kekuasaan atas suku-suku Eropa Tengah. Dengan melakukan ini, orang-orang Sarmati dan Danube terpisah satu sama lain. Ini membuat mereka cukup lemah untuk dikendalikan oleh Romawi, yang secara tidak langsung melindungi Balkan. Di sisi lain, meninggalkan Skotlandia dan tembok Antonin untuk mendukung tembokan Hadrian karena sulit untuk mengendalikan suku-suku liar akan menjadi model yang buruk. Meskipun garis-garis baru lebih aman, Kekaisaran Romawi harus terus tumbuh karena kebijakan, keamanan total, mengharuskan itu. Ini datang dengan sejumlah biaya. Roma tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat orang-orang taat di luar garis-garisnya. Ini berarti bahwa keamanan Romawi sekarang bergantung pada seberapa kuat legiun di setiap daerah. Jika legiun yang bertanggung jawab dipindahkan atau dihancurkan, kekurangan keamanan yang dihasilkan dapat menyebabkan lingkaran pertahanan diri yang berbahaya di mana pasukan baru harus dipindah tangankan untuk menghentikan serangan, menyebabkan lebih banyak kekosongan keamanan, dan seterusnya. Perang Trajanus di Mesopotamia, misalnya, hampir berakhir dengan bencana karena ia mengambil semua pasukan dari timur Romawi. Akibatnya, orang-orang Yahudi, yang telah berada di bawah kendali Herodes selama 50 tahun, dapat memberontak sekali lagi. Karena proses umpan balik yang mungkin ini, sangat penting bagi kekaisaran untuk mengatur pasukannya lebih awal. Ketika abad ketiga dimulai, pasukan Romawi masih diatur dengan cara yang mengasumsikan kelompok-kelompok yang tidak terorganisir di perbatasan Eropa dan Partia yang lemah di timur. Dengan perang Marcomannik Marcus Aurelius, gagasan lama mulai runtuh. Ketika Partia digantikan oleh Kekaisaran Sasanid pada tahun 220-an, sistem itu diuji dan gagal. Roma dan Sasanid Persia pergi ke perang untuk waktu yang lama, dimulai pada tahun 230. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, satu musuh mengancam seluruh timur Romawi. Legion setelah legion dikirim dari Eropa untuk menghentikan serangan Sasanid yang kuat. Serangan Jerman dan Gotik dengan cepat mengisi lubang keamanan yang terbuka di sepanjang perbatasan Eropa-Roma. Selama krisis abad ketiga, organisasi kekaisaran terbukti sangat lemah, bahkan tanpa serangan dari luar. Dengan perang sipil, pembunuhan, dan penangkapan terjadi sepanjang waktu, tujuan kaisar mulai berbeda dari tujuan kekaisaran. Tidak lagi bijak bagi seorang kaisar untuk mengirim banyak tentara untuk menjaga perbatasan jauh, ia membutuhkan mereka lebih dekat kepadanya. Karena ini, penjaga kekaisaran diubah menjadi pasukan medan pusat, yang merupakan ide yang buruk dari sudut pandang militer karena tentara tidak sangat mobile. Jadi, meskipun tentara Romawi akhir telah tumbuh menjadi antara 500 dan 700 ribu orang, masih ada invasi yang sering karena garnison perbatasan yang lemah tidak bisa mengikuti konfederasi Jerman dan Gotik yang berkembang. Lutwak mengatakan bahwa sistem defense in depth adalah cara terbaik untuk menangani campuran invasi reguler ini dan pasukan lapangan sentral yang diperlukan secara politik. Pertahanan dalam kedalaman berbeda dari sistem sebelumnya yang mencoba untuk menghentikan invasi skala besar tanah Romawi. Sebaliknya, ia menerima bahwa ini akan terjadi dan mencoba untuk menahan musuh, membuangnya, dan kemudian mengalahkan dengan lebih banyak unit. Lutwak menggambarkan sistem gaya Romawi benteng lokal yang dipegang oleh pasukan semi-profesional tetapi teritorial, dengan tujuan memperlambat atau menghentikan musuh selama mungkin sampai penggantian tiba. Keberhasilan pertahanan dalam kedalaman masih tergantung pada seberapa baik tentara lapangan melakukannya. Jika itu dihancurkan, seperti di Abritus pada tahun 251 atau di Adrianople pada tahun 378, maka masalah yang berbeda hanya akan menunda apa yang akan terjadi, dan Roma harus membayar musuh. Bukti arkeologis tidak pernah mendukung sistem pertahanan dalam kedalaman, Lutwak. Ini menunjukkan bahwa orang Romawi tidak pernah benar-benar menyerah pada tujuan keamanan total mereka tetapi sebaliknya perlahan-lahan dikalahkan oleh tekanan dari Persia dan Germania pada saat yang sama, dan kemudian oleh invasi Hun dan Gotik.
Bahkan Luttwak mengatakan bahwa ketika keadaan tenang, seperti ketika Diocletianus atau Konstantinus berada di atas, orang-orang Romawi memfokuskan kembali pasukan mereka di perbatasan mereka. Ini sesuai dengan gagasan pertahanan total. Baik defense in depth dan comprehensive defense akan sesuai dengan penarikan strategis yang dilakukan Roma akhir. Roma tidak lagi dapat benar-benar mengendalikan orang-orang di sekitarnya, dan situasi putus asa selama krisis berarti bahwa pos maju harus ditinggalkan untuk menghentikan kekaisaran dari menjadi terlalu besar. Dengan cara ini, Roma menarik diri dari tempat-tempat seperti Numidia dan Jerman Selatan yang berada di depan dan meninggalkan pusat Dacia yang tidak dilindungi. Akhirnya, defense in depth melihat biaya strategis yang diambil kekaisaran selama waktu itu sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Sementara, keamanan komprehensif melihatnya sebagai sebagian besar hasil dari kebijakan yang buruk. Seseorang dapat mengatakan bahwa, dari sudut pandang warga Romawi rata-rata, pertanyaan itu tidak benar-benar penting. Jika pencurian berulang, evakuasi, dan ketidakbahagiaan umum tidak cukup untuk membuat orang kehilangan kepercayaan pada kekaisaran sebagai sumber keamanan yang baik, maka pajak tinggi yang dibutuhkan untuk benteng baru, tentara, dan pujian pasti akan melakukannya, dan tidak peduli banyak jika ini terjadi karena kekaisaran membuat keputusan dingin hati untuk perdagangan tanah. Untuk waktu atau karena itu masih lebih baik daripada opsi yang adalah kekacauan. Tetapi begitu Jerman dan Goths mampu menjalankan bahkan pemerintah yang paling dasar, tidak ada alasan untuk mempertahankan organisasi imperial yang sulit. Ini mungkin alasan mengapa Kekaisaran Timur bertahan lebih lama dari kerajaannya Barat. Kekaisaran Timur menggunakan sekitar 60% dari pasukannya untuk mempertahankan wilayahnya, sementara Empire Barat menggunakan 40% tentara untuk melindungi rakyatnya. Jika Anda terbiasa dengan logika ekonomi atau analisis biaya manfaat, mudah untuk melihat sistem klien sebagai cara terbaik untuk melakukan hal-hal. Tapi ini tidak memperhitungkan kondisi politik yang membuat setup seperti ini mungkin di tempat pertama. Dengan cara yang sama, seseorang dapat mengatakan bahwa pertumbuhan pasukan medan pusat di sistem ketiga adalah membuang-buang sumber daya dari sudut pandang strategis, tetapi tidak masuk akal bagi kaisar untuk tidak memikirkan keselamatan mereka sendiri ketika membuat keputusan selama waktu yang kacau itu. Strategi yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta politik adalah yang paling tidak berguna dan yang terburuk tidak jujur. Kembali ke Roma, seseorang dapat mengatakan bahwa sistem klien dan sistem komprehensif memenuhi kebutuhan keamanan kekaisaran dan, sampai batas tertentu, kebutuhan subjek yang, sebagai sekelompok, menjaga kerajaannya bersama. Di sisi lain, menempatkan keamanan populasi umum di belakang keamanan kaisar adalah pilihan yang mungkin masuk akal dalam jangka pendek tetapi menjadi lebih melayani diri sendiri dan terpisah dari kebutuhan politik karena masalah keamanan tidak diperbaiki. Ketika negara-negara lain menemukan cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak ada alasan untuk menjaga kekaisaran Barat berjalan, dan Roma jatuh.